Ya, jika aksi pengeroyokan berbuah kemarahan warga Pandeglang, di Bekasi, kemarahan warga Bekasi Selatan sempat tumpah pada pasangan diduga pencuri motor ini. Sebelum aksinya berhasil, tepat di hari Jumat 29 Maret 2024 lalu, pasangan yang diduga asal desa Cibarusa ini tak berkutik ketika ditangkap warga dan diserahkan ke pihak berwajib. Allah, tabarakallah, hari Jumat di bulan puasa, suami istri orang Cibarusa asli Jabagelis, iya kanyahuan nyopet motor, Gusti, tabarakallah. Aku menanggapinya sangat-sangat prihatin sekali ya, karena ini satu bulan Ramadan, bulan puasa, bulan penuh berkah. Meskipun memang mungkin ya untuk ekonomi mungkin ya, apalagi mereka sepasang suami istri ya, itu menurut aku tuh enggak banget. Masih banyak jalan yang ditempuh untuk mencari rezeki, bukan apa namanya, justru mencuri ya, apalagi di masjid. Itu saya nggak setuju sekali dan no buat saya, dan itu mungkin amal perbuatan kamu akan oleh Allah Subhanahu Wa Taala akan diperhitungkan di sana ya. Selama ini, sejoli yang secara penampilan jauh dari kesan pencuri motor ini melakukan aksinya di pelataran masjid ketika jamaah tengah khusyuk sholat Jumat. Namun, aksi spesialis maling motor jamaah masjid ini pun akhirnya tertangkap dan keduanya pun tak berkutik saat dikerumuni emak-emak. Mbak, hidup di dunia mah hanya sementara, di akhirat mah kekal kamu, ya Allah. Udah berapa ribu motor dicuri sama kamu? Taubat itu Bu. Insya Allah. Ya Allah ya Rob. Coba kalau udah pada pulang itu bapak-bapak yang Jumat. Coba kamu meninggal. Mau bisa balik deh iya maneh. Ya Allah ya Robbi, kasihan atuh anak maneh diberek menang nyopet. Sekali lagi saya menanggapinya sangat menyayangkan sekali. Rezeki bisa dicari di mana aja, bukan dengan mencuri motor, apalagi di masjid. Masya Allah, nauzubillah min dzalik ya. Pokoknya aku nggak setuju, dan semoga mereka diberi hidayah untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan lebih terbuka otaknya, karena rezeki itu memang sudah digariskan oleh Allah. Jadi saya sekali lagi tidak setuju, sangat prihatin sekali untuk perbuatan mereka yang mencuri motor di dalam masjid. Jika aksi pasangan pencuri motor harus rela ditahan pihak kepolisian di kantor Kejaksaan Agung Jakarta Selatan, kemarin juru warta heboh dengan kehadiran artis cantik yang juga istri dari tersangka kasus korupsi Tata Niaga Timah, Harvey Muiz, yakni Sandra Dewi. Mengenakan setelan kemeja putih dan bawahan warna hitam, artis asal Bangka Belitung berusia 40 tahun ini tampak terburu-buru masuk ke ruang penyelidikan Kejaksaan Agung. Sandra tak sempat melayani pertanyaan juru warta, tapi sekilas ia sempat tersenyum sambil menyapa juru warta dengan simbol sarangheo, sebuah sapaan penuh kasih sayang. Kak Sandra. Belum itu. Bersangkutan kami periksa untuk memastikan keterkaitan yang bersangkutan dengan PT NPT, ya. Apakah yang bersangkutan sebagai pengurus, apakah yang bersangkutan sebagai PO, atau memang tidak ada kaitannya sama sekali. Ini untuk menghindari praduga, maka kami melakukan pemeriksaan untuk klarifikasi sejauh mana keterkaitan yang bersangkutan, ya. Sepanjang tidak ada alat bukti yang cukup, ya tentu saja kita tidak akan berbeda. Sandra Dewi datang ke kantor Kejaksaan Agung sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat guna menjalani pemeriksaan sebagai saksi atas kasus yang menjerat suaminya, yakni dugaan korupsi tata kelola niaga komoditas timah wilayah izin usaha pertambangan PT Timah Tbk.
Sandra Dewi diperiksa sekitar 4,5 jam oleh tim penyidik ihwal dugaan korupsi yang ditaksir merugikan negara sekitar 271 triliun rupiah tersebut yang diduga sudah dilakukan suami Sandra Dewi CS sejak tahun 2015 lalu hingga tahun 2022. Namun usai diperiksa, lagi-lagi Sandra irit bicara. Ia hanya meminta doa dan memohon agar juru warta mengecek kebenaran berita yang beredar. Setiap penanganan perkara tindak pidana korupsi, kami selalu menelusuri juga potensi adanya TPPU, ya, sehingga itu sudah menjadi produk kami. TPPU sudah kita lakukan, bahkan hari nanti memang sudah kita sampaikan dalam tindak pidana pencucian uang, tidak tertutup kemungkinan terhadap HM. Ya, Sandra Dewi nampaknya resah dengan hujatan pun pemberitaan. Apalagi warganet ramai-ramai menghitung bagaimana kerugian yang diduga disebabkan oleh tindakan keserakahan korupsi para tersangka. Seperti Harvey Muiz dan Helena Lim. Sandra Dewi yang kebetulan sebagai pesohor tanah air yang kisah hidupnya banyak diikuti warganet pun tak pelak menjadi sasaran hujatan warganet. Apalagi potret kemewahan yang selama ini ditampilkan cukup membuat publik marah jika diduga dibiayai dari hasil praktek korupsi. Menurut kami harusnya sudah selayaknya Sandra Dewi mengetahui dari mana suaminya mendapatkan mata pencarian ataupun uang. Karena menurut kami kalau memang misalkan pendapatannya tidak wajar harusnya dipertanyakan. Apalagi banyak uang cash yang didapat ternyata setelah disita oleh kejaksaan. Itu adalah uang negara dan uang masyarakat. Uang kita semuanya yang semestinya untuk membangun roda perekonomian, bukan dinikmati oleh keluarga Anda saja. Jadi harus dimappingkan. Kalau misalnya sangat aktif, ya itu adalah peran utama dan itu pidana mati sebenarnya. Tapi kalau mungkin pasif penerima, mungkin gereja, mungkin badan amal, atau mungkin pasangannya, mungkin orang tuanya, ya tidak bisa secara aktif. Mereka ancaman hukumannya pun tidak berat, hanya 5 tahun. Selain telah memanggil keterangan dari Sandra Dewi, Kejaksaan juga telah menyita beberapa barang mewah milik Harvey Muiz, di antaranya 2 mobil supercar mewah yang salah satunya baru saja diberikan ke Sandra Dewi sebagai kado ulang tahunnya yang ke-40 tahun. Mobil itu kini sudah disita pihak Kejaksaan. Lantas mungkinkah pihak Kejaksaan akan menyita aset lain seperti rumah dan properti lain milik Sandra Dewi dan Harvey? Kita berhasil melakukan penyitaan terhadap 2 unit mobil yang merek Mini. Kemudian kita juga melakukan penyitaan terhadap beberapa dokumen berupa surat-surat, termasuk dokumen barang bukti elektronik, CCTV, komputer dan sebagainya, dan barang-barang berharga yang tidak bisa kita sebutkan pada hari ini karena masih dalam verifikasi teman-teman penyidik. Aset tracing, tidak saja aset yang berupa bergerak dan tidak bergerak, bahkan aset dari luar negeri pun kita akan melakukan pendataan. Segera hukuman dilapis karena ini extraordinary crime, jadi ada pemenjaraan, ada pidana denda, ada pidana sesuai dengan uang yang dikorupsi. Artinya apa? Kalau dikorupsi 270 triliun, kembalikan. Sita semuanya, rumahnya, asetnya, mobilnya, kapalnya, private jetnya. Mungkin dia punya bitcoinnya, mungkin dia punya kriptonya, ambil semuanya untuk menutupi kerugian negara. Miskinkan segera. Pemblokiran sudah lama kita lakukan pada saat awal-awal penyidikan ini, ya. Jadi bukan hanya baru sekarang ini, oke? Dan itu masih terus berkembang.